nih sekarang kalau kita bicara masalah tentang wisuda online ini ngetren banget nih ya. Mulai dari TK ini sampai dengan kuliah wisuda nih online semua. Sudah dipraktekkan nggak? Sudah, saya sudah mempraktekkan juga gitu loh. Jadi memang kita memindahkan memberikan toganya itu terus sama apa namanya pindahan yang garis itu loh ya. Itu kayaknya aduh bangga banget gitu. Kayaknya seneng banget ngeliat anak itu di wisuda ya walaupun hanya baru wisuda TK dan juga wisuda SMA kemarin itu lucu juga sih. Nah pertanyaannya nih Abi nih, apakah dalam Islam apabila ingin mendidik anak sehingga menjadi anak yang pintar, katanya bahkan memiliki akhlak yang bagus, orang tua ini punya peran penting. Peran pentingnya apa? Harus selalu hadir di waktu-waktu tertentu dan tidak boleh melewatkan waktu itu. Nah itu pertanyaannya, kapan tuh waktunya tuh? Waktu kapan tuh? Mohon izin, silakan Abi. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkahi kita, semoga seperti ini Allah kumpulkan di dunia ini, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, memang yang namanya orang tua itu harus selalu mendekap dan mengetahui apa yang terjadi kepada anaknya dan bukan hanya apa yang terjadi. Tapi apa? Istilahnya apa? Selalu menaburi dengan doa, melihat setiap langkahnya, setiap perilakunya, setiap kesuksesannya, setiap permasalahan, itulah yang ada. Jadi kalau ditanya mengatakan kapan momen-momen yang sangat luar biasa ketika orang tua ada mendampinginya. Punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita lihat saja Rasulullah SAW. Seperti tadi, kita lihat dulu ya dari apa yang disampaikan tadi. Ketika dalam keadaan bahagia, mana sih yang tidak bahagia ketika di wisuda. Lalu orang tuanya Masya Allah dalam keadaan hadir dan ada di sana. Itu adalah momen yang sangat membahagiakan. Jadi yang pertama, saat dalam keadaan bahagia anak itu, apakah itu anak sedang tampil, apakah anak itu sedang memperlihatkan kelihayannya, keahliannya di panggung, anak hadir. Punten, ini terjadi pada Rasulullah SAW saat Siti Zainab berangkat meninggalkan kota Makkah menuju kota Madinah. Dalam kebahagiaan karena dia ini hijrah. Dari dulu dia ingin hijrah. Karena tertahan dengan suaminya saat itu belum turun firman Allah Subhanahu wa taala untuk pengharaman orang kafir menikah dengan orang muslimah. Saat ada pengharaman itu maka Siti Zainab berangkat ke kota Madinah dalam kebanggaan, kegembiraan. Ini momen penting, ingin mendapatkan hijrah. Maka apa yang dilakukan Rasulullah menyambut langsung di mana? Di perjalanannya atau begitu datang Rasulullah membentangkan tangannya dengan kebahagiaan. Kenapa? Momen terpenting saat anaknya itu bahagia, Rasulullah harus ada di sana. Bahagia sampai ke Madinah, maka Rasulullah ada di sana. Satu, dengan mengatakan saat anak bahagia kita harus hadir di sana. Itu yang pertama, dan anak itu akan berkesan dengan baik. Yang kedua, punten. Yang kedua, saat punten yang namanya anak dalam keadaan gundah gulana ataupun punya permasalahan apa yang dihadapinya. Itu nomor duanya. Iya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Di nomor dua ini misalnya ada anak dalam keadaan resah, dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan apa? Maka tolong anak ini atau orang tua ada di dalamnya dan orang tua ada di sampingnya. Kenapa? Bagaikan Rasulullah saat Siti Aisyah punten didatangi oleh Siti Fatimah. Pada waktu itu Rasulullah sedang melaksanakan dari sholat subuh. Siti Fatimah datang ke hadapan siapa? Ke Rasulullah, tapi Rasulullah sedang di masjid dengan matan assalamualaikum, dengan mengatakan kalimatnya, ada apa wahai Fatimah? Aku ingin jumpa dengan ayahku Rasulullah. Rasulullah masih di masjid. Ya sudah, balik lagi. Zuhur datang, Rasulullah sedang di masjid. Asar datang, Rasulullah masih di masjid. Punten. Maghrib datang, Rasulullah masih di masjid. Begitu Rasulullah pulang jam 10 malam kira-kira tiba. Begitu datang, kata Siti Aisyah mengatakan, Fatimah tadi datang berbolak-balik datang kemari. Apa kata Rasulullah? Rasulullah tidak mengatakan, oh nanti aja saya datang. Tidak, besok saja karena sudah malam. Tidak, langsung takut ada apa-apa. Langsung didatanginya rumah Siti Fatimah dalam waktu kira-kira Sayyidina Ali sedang tertidur bersama Siti Fatimah. Kenapa? Karena Rasulullah akan hadir di saat anak itu dalam keadaan ada apa? Ada masalah apa? Itulah yang ada. Jadi kalau seandainya apa yang terjadi tolong anak ini perhatikan. Mungkin ada apa Rasulullah tidak menunggu besok aja sudah malam. Tapi Rasul datang dan mendampinginya. Itu adalah nomor 2. Punten. Nomor 3-nya saat anak dalam keadaan sakit. Saat dalam keadaan sakit. Kenapa? Hadirnya orang tua di samping anak dalam keadaan sakit itu obat yang terindah buat anaknya. Makanya rata-rata kalau anak yang sedang melahirkan dalam keadaan apa? Anak itu dalam keadaan mau melahirkan gitu kan? Maka biasanya orang tuanya hadir. Kenapa? Karena itu menguatkan kekuatan yang ada. Ya gak usah jauh-jauh, uminya Maki 3 kali, 2 kali ya. Karena satu pertama kali lahirnya di Mekah yang pertama. Yang kedua, ketiga, setiap melahirkan orang tuanya ada. Kenapa? Untuk mendampinginya. Kenapa? Karena ada kekuatan yang ada di situ. Orang tua tuh hadir.
Ketika anak sakit, datangi karena itu adalah obat yang terindah, yang terkuat bagi anak ketika hadirnya orang tua saat anak itu sakit. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, Masya Allah luar biasa. Nah, nih buat jamaah yang ada di rumah.